Di video ini gue mau recap 6 smartphone terbaik Vivo ya yang dirilis di pertengahan akhir 2020 kemarin dan bisa jadi pilihan tepat buat kalian yang pengen pakai HP Vivo di awal 2021 ini guys. Hai guys, gue Febian dari channel Kepoin Tekno. Jadi ada 3 seri smartphone ya yang dirilis Vivo di pertengahan kedua tahun 2020 yang bisa jadi pilihan tepat guys buat kalian yang pengen pakai Vivo di awal tahun 2021 ini. Dan kita bakal recap ya masing-masing seri smartphone-nya. Ini smartphone-nya kayak apa dan untuk siapa biar kalian lebih mudah juga untuk memilih mana smartphone yang paling tepat. Dan yang pertama guys, ini Vivo ngerilis smartphone Vivo X50 series ya yang terdiri dari Vivo X50 Pro dan juga Vivo X50. Nah, ini seri smartphone Vivo yang paling menarik ya menurut gua karena ada banyak teknologi dan juga hal baru yang ditanamkan Vivo ke smartphone ini sebagai fotografi flagship smartphone. Misalnya di Vivo X50 Pro ini smartphone yang kameranya beda banget ya dari banyak kamera smartphone lain saat ini karena dilengkapi dengan gimbal stabilization teknologi guys. Jadi ini punya 5 axis stabilization ya, dan kalau kalian perhatikan langsung kelihatan kalau kamera utamanya ini aktif bergerak ya dengan fleksibel untuk mengimbangi gerakan atau getaran di smartphone. Jadi hasil videonya ini jauh lebih stabil dibandingkan dengan hasil rekaman OIS ataupun AIS pada umumnya. Nah, hasil fotonya juga lebih tajam ya karena gimbal stabilization-nya ikut ngurangin hasil foto ngeblur akibat smartphone yang goyang ya saat foto diambil. Selain itu ada banyak banget ya fitur kamera profesional yang ditanamkan Vivo ke Vivo X50 Pro ini, kayak ada motion autofocus tracking, terus kemudian 3D sound tracking, audio zoom sampai gimbal radar juga ada. Kameranya pun udah sangat lengkap ya, termasuk punya kamera periskop telefoto juga ya dengan 5 kali optical zoom dan 60 kali hyper zoom. Dan dia juga bisa ngasilin foto-foto night mode yang lebih jernih dengan teknologi extreme night vision. Nah, semua fitur fotografi yang ditanamin Vivo ya ke Vivo X50 Pro ini kebantu banget sama gimbal stabilization teknologinya karena bisa nyetabilin kamera ya ketika kita harus stay still saat ambil foto extreme night vision atau juga hyper zoom. Fitur menarik lainnya yang kebantu ya sama gimbal stabilization teknologi ini adalah super moon mode dan juga astro mode yang bisa ngasilin foto bulan dan langit berbintang guys. Nah, secara desain ini juga smartphone Vivo yang paling mewah ya menurut gue dengan layar 3D curve, balutan frame metal, serta body glass yang bergaya matte. Layarnya sendiri udah pakai A3 AMOLED display dengan refresh rate 90Hz yang secara tampilan jelas lebih smooth ya, dan NFC-nya juga udah NFC multifunction yang bisa kalian pakai untuk rekam dan simpan kartu akses yang kita punya guys. Jadi banyak banget ya nilai plus di Vivo X50 Pro ini, dan kalau kalian pengen smartphone dengan desain flagship, suka mobile fotografi, sering rekam video pakai smartphone dan pengen hasil rekaman videonya mulus, pas banget nih guys kalau kalian pilih Vivo X50 Pro ini. Untuk performa dia udah sangat mumpuni ya untuk harian ataupun gaming, dan review lengkapnya udah pernah gue upload juga sebelumnya, jadi kalian bisa langsung aja klik ya link yang ada di deskripsi video ini. Dan untuk saat ini Vivo X50 Pro dijual dengan harga resmi Rp8.999.000 guys. Nah, lalu yang kedua guys, ini ada Vivo X50. Ini harganya lebih terjangkau ya dibanding dengan Vivo X50 Pro, tapi banyak keunggulan dari Vivo X50 Pro yang diusung juga ke versi non-pro-nya ini. Misalnya dari sisi desain, ini masih sama premiumnya ya dengan bodi belakang berbahan glass, warna gradasi metalik, dan frame-nya ini juga metal guys. Kemudian NFC multifunction juga ada di Vivo X50 ini, dan meskipun gimbal stabilization-nya nggak ada di Vivo X50, tapi sebagai gantinya dia ada fitur ultra stable OIS di 48 megapiksel pro quad kameranya. Dan hasil rekaman videonya juga udah stabil guys karena ultra stable OIS yang disematkan di Vivo X50 ini lebih stabil ya daripada OIS biasa pada umumnya. Kalian bisa lihat sendiri hasil rekaman kamera belakangnya di video ini. Dan fitur menarik lain yang juga diusung ke Vivo X50 adalah motion autofocus tracking. Jadi rekam video di smartphone ini tuh bisa kunci fokus ke mata, wajah, atau tap aja ke titik manapun yang kalian pengen kunci fokusnya. Fokusnya bakal terus ngikutin kemanapun ya objek bergerak, jadi video bisa tetap tajam dan fokus ke objek yang kalian pengen guys. Nah, fitur lain yang juga hadir di sini ada 3D sound tracking yang bisa bikin kita pilih mau record audio dari depan, belakang, atau surround. Dan untuk layarnya meskipun dia ini flat, tetapi kalau kalian perhatikan bezelnya udah tipis ya, termasuk chinnya ini guys, ini udah tipis banget. Dan layar ini pun udah pakai A3 AMOLED display ya dengan 90Hz refresh rate, jadi kayak di versi Pro-nya. Dan experience scroll juga bisa lebih mulus dengan tampilan yang juga tajam guys. Jadi kalau kalian cari smartphone dengan desain premium dan fitur kameranya lengkap tapi dengan budget yang lebih terjangkau, Vivo X50 bisa jadi pilihan yang pas ya. Dan untuk performanya sendiri dia udah mantep ya, dan gue udah pernah review juga
dan udah gua tayang juga sebelumnya. Jadi kalian bisa klik aja link yang ada di deskripsi video ini kalau pengen tahu lebih jauh tentang Vivo X50 ini. Dan untuk saat ini Vivo X50 dijual dengan harga resmi Rp6.499.000. Nah, setelah Vivo X50 series, Vivo lanjut lagi ya ngerilis Vivo V20 series ya, yang terdiri dari Vivo V20, kemudian ada Vivo V20 SE, dan di akhir tahun ini kemarin ketambahan satu varian lagi ya, ini Vivo V20 SE Aquamarine Green. Jadi ada 3 ya di Vivo V20 seriesnya. Untuk Vivo V20 ini smartphone dengan desain tipis ya, kemudian dia ringan juga dan warnanya stylish, apalagi yang warna Sunset Melody nih guys, ini cakep banget ya karena warnanya bisa ganti-ganti kayak gini. Dari segi tipis dan ringannya, Vivo V20 ini juga menarik banget ya karena menjadi salah satu HP yang tertipis dan ringan ya, dengan tebal cuman 7,48 mm aja, dan juga beratnya 172 gram aja untuk yang Sunset Melody, dan 7,38 mm serta berat 171 gram untuk yang Midnight Jazz. Dan yang jadi keunggulan utama ya di Vivo V20 adalah fitur 44 megapiksel eye autofocus di kamera selfie. Jadi selain sensor yang sangat besar untuk ukuran kamera selfie, fokus dari kamera selfie ini juga langsung ke mata guys. Dan ini lebih akurat ya dari banyak fokus tracking smartphone lain yang fokusnya ke wajah, karena dengan fokus ke mata maka fokus tetap bisa tracking meskipun kita lagi pakai masker atau bahkan pakai kacamata juga. Nah, menariknya lagi, eye autofocus ini bisa diatur ya di mata kiri aja atau mata kanan aja, atau otomatis mata kiri dan kanan. Jadi fleksibel banget guys. Nah, untuk rekam video selfie juga ada fitur steady face selfie video yang bikin hasil rekaman kamera selfie-nya jadi mulus kayak gini. Kalian bisa rekam 4K selfie video, kemudian slow-mo selfie video, bahkan juga video selfie dengan efek art portrait yang bikin backgroundnya bisa bokeh ataupun hitam putih. Nah, di kamera belakang ini ada fitur eye autofocus juga dengan sensor yang lebih besar lagi, 64 megapiksel night kamera. Nah, di sini ada fitur dual view video yang bisa nampilin video dari 2 kamera sekaligus. Layarnya udah memuaskan ya dengan layar AMOLED 6,44 inch, udah ada screen touch ID juga, dan performanya juga udah oke untuk harian guys. NFC multifunction juga udah ada di smartphone ini, dan kalau kalian sering foto selfie atau ngevlog selfie bakal cocok ya pakai Vivo V20 ini. Untuk urusan baterainya, Vivo V20 juga oke banget ya dengan baterai 4000 mAh dan 33 watt flash charge yang bisa diandelin guys. Nah, saat ini Vivo V20 dijual dengan harga resmi Rp4.999.000 ya, dan review lengkapnya juga udah pernah gua tayangin di channel ini, jadi langsung aja klik link yang ada di deskripsi untuk lebih lengkapnya guys. Dan kemudian selain Vivo V20 ada juga Vivo V20 SE guys, yang kemudian ya ketambahan varian baru dengan warna yang juga baru. Ini ada Vivo V20 SE Aquamarine Green. Nah, sebenarnya selain warna yang lebih fresh dengan vibes yang lebih positif ya, ini nggak ada yang beda dari kedua smartphone ini. Sama ringannya kayak Vivo V20. Nah, Vivo V20 SE ini punya ketebalan cuman 7,83 mm aja, dan untuk beratnya 171 gram aja yang bikin dia nyaman ya untuk digenggam. Layarnya ini udah AMOLED 6,44 inch ya dengan warna vivid dan viewing angle luas, dan udah ada screen touch ID juga. Dan di depan ini ada 32 megapiksel super night selfie kamera, dan juga dilengkapi dengan 33 watt flash charge dan NFC juga. Jadi kamera belakang smartphone ini udah lengkap ya menurut gua buat foto-foto ataupun video, karena meskipun jumlah lensnya ada 3 tapi secara fungsi ini udah kayak ada 4 lensa guys, dengan hasil jepretan foto yang juga cakep. Nah, kalau untuk performa udah lumayan banget ya untuk harian ataupun gaming ringan. Bahkan gue coba main Genshin Impact di HP ini juga masih lancar di setting defaultnya dengan mode eSports yang aktif. Dan saat ini Vivo V20 SE series ini dijual seharga Rp3.999.000-an. Gue udah pernah review juga dengan lebih detail, kalian bisa tonton aja kalau pengen tahu lebih jauh ya tentang smartphone ini. Dan kalau kalian cari smartphone yang stylish ya dengan kamera mumpuni dan punya RAM serta storage besar, Vivo V20 SE ini bisa jadi pilihan guys. Dan di akhir tahun ya, Vivo masih ngerilis lagi satu smartphone baru guys, dan ini adalah Vivo Y51. Jadi ini smartphone Vivo dengan harga paling terjangkau ya, yang dirilis di pertengahan kedua tahun 2020. Harganya sekarang ini Rp3.599.000, dan dari desainnya ini kelihatan ya atraktif banget ya. Kelihatan ini smartphone yang lebih ditujukan buat anak muda
yang pengen smartphone stylish dengan kamera yang mumpuni dan storage yang juga besar guys, termasuk juga baterai yang besar. Nah, smartphone ini punya popular desain ya, dengan dua pilihan yang sangat beda satu sama lain. Yang pertama ada Crystal Symphony, ini punya finishing glossy dan glass look design ya, kayak gini guys. Dan satunya lagi ada Titanium Sapphire yang punya finishing matte. Dan beda dengan smartphone yang dirilis Vivo di pertengahan akhir tahun 2020 lainnya, Vivo Y51 ini menggunakan ultra fast side fingerprint ya, yang ada di samping body, yang bikin desain belakang dari Vivo Y51 ini jadi terlihat lebih sleek ya, dan juga modern guys, karena bersih ya di belakang sini. Selain itu, Vivo Y51 juga jadi salah satu smartphone dengan baterai besar tertipis ya di kelasnya, dan ini cuman 8,3 mm aja. Untuk urusan performa, ini smartphone yang udah sangat responsif ya untuk harian dan juga gaming ringan dengan 8 GB RAM. Dan yang paling menarik sih storage bawaannya yang sebenarnya udah besar ya, 128 GB, tapi masih ditambah dengan fitur ekspansi microSD sampai 1 TB. Jadi ini besar banget guys. Dan keunggulan lain yang ada di sini adalah kapasitas baterainya yang juga besar ya, 5000 mAh ditambah dengan 18 watt fast charge bawaannya. Jadi kalau kalian butuh storage besar dan juga baterai awet, Vivo Y51 ini bisa jadi pilihan tepat. Kemudian untuk kamera juga mumpuni ya, dengan 48 megapiksel net kamera dan 16 megapiksel AI selfie kamera dengan fitur instant vlogging guys. Dan hasil jepretan fotonya juga lebih bening ya. Dan untuk kamera belakangnya sendiri udah dilengkapi ACE, jadi hasil rekamannya juga lebih stabil. Dan kalau mau ningkatin kualitas video, Vivo Y51 ini juga udah bisa kalian pakai untuk rekam 4K video recording. Lalu mana smartphone Vivo yang tepat ya buat kalian di awal 2021 ini? Menurut gua, kalau kalian cari smartphone yang premium ya, dengan desain yang flagship, kemudian sering rekam video pakai smartphone dan pengen hasil rekaman videonya mulus, Vivo X50 series guys, ini bakal lebih pas buat kalian. Atau kalau kalian lebih sering ambil foto selfie ya, dan juga ngevlog selfie dengan hasil yang tajam dan fokus, maka Vivo V20 series ini bisa jadi pilihan yang tepat ya. Dan terakhir, kalau kalian lebih suka smartphone dengan desain atraktif buat anak muda, kemudian punya kamera mumpuni dan baterai serta storage-nya besar, dan juga untuk budgetnya dia lebih tipis guys, maka Vivo Y51 ini bisa jadi pilihan terbaik buat kalian. Nah, kalian bisa tulis di komentar guys, mana smartphone Vivo yang paling kalian incer ya. Dan kalau udah nentuin, jangan sampai kelewatan promo Vivo Year End Festivo yang udah berjalan dari tanggal 12 Desember kemarin, karena akan berakhir di tanggal 12 Januari nanti. Dan untuk kalian yang mau ganti HP di awal tahun 2021 ini, silahkan langsung aja cek di www.vivosmartphone.id atau cek IG official Vivo Indonesia ya untuk tahu lebih lanjut, karena ada banyak banget cashback, hadiah, dan juga tawaran menarik lainnya. Jadi guys ya, itu sedikit recap smartphone Vivo yang dirilis di pertengahan akhir tahun 2020 dan bisa jadi pilihan buat kalian yang pengen pakai Vivo di awal 2021 ini. Kalau ada pertanyaan silahkan aja langsung ya sampaikan di kolom komentar. Gue Febian dari Kepoin Tekno pamit dulu guys, kita bakal ketemu lagi di video tekno menarik lainnya besok.